Bab keluar dari dilema. Camille tiba di halaman tempat Wenat dan yang lainnya tinggal. Dia membuka pintu dan masuk tanpa mengetuk. Ini mengingatkan orang-orang di halaman. Melihat bahwa Camille yang masuk, semuanya bergegas untuk menyambutnya. Camille, kamu di sini. Camille, silakan duduk. Camille, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja mengalami beberapa masalah dalam kultivasi aku. Tapi mentorku sedang sibuk. Aku hanya bisa meminta bantuanmu. Aku juga punya beberapa pertanyaan untukmu, Camille. Gadis-gadis itu berebut untuk berbicara dengannya. Semuanya, mari kita kesampingkan masalah kalian untuk saat ini. Datang dengan aku. Aku punya sesuatu untuk memberitahu kalian semua. Kata Camille dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk ke dalam rumah. Wenat dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Camille mengunjungi mereka hampir setiap hari. Tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini? Mata semua orang penuh keraguan. Ayo masuk dan cari tahu. Setelah mengatakan ini, Wenat mengikuti Camille ke dalam rumah. Yang lain juga dengan cepat masuk di belakangnya. Setelah semua orang masuk, Camille menutup pintu. Kemudian, dia berbalik dan menatap gadis-gadis itu dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Camille, ada apa? Apa kamu sedang tidak enak badan? Wenat bertanya dengan cemas. Camille menggelengkan kepalanya. Pelek matanya mulai memerah, dan air mata mulai mengalir di matanya. Sebelum masuk, Camille tidak bisa tidak melirik potret di poster buronan. Dia melihat wajah yang tidak akan pernah dia lupakan. Hanya dengan sekali pandang, dia memastikan bahwa Dominic di poster buronan adalah Dominic dia dan yang lainnya menunggu. Artinya, Dominic sekarang dikejar oleh keluarga yang kuat, dan apakah dia bisa bertahan hidup tidak pasti. Apalagi keluarga kuat ini bahkan telah mengeluarkan perintah penangkapannya, memanggil semua orang di alam bintang untuk mencari jejaknya. Sekarang, Dominic berada dalam krisis hidup dan mati. Namun, Camille dan yang lainnya hidup damai di sekte tersebut. Karena alasan ini, dia juga merasa sedih saat mengkhawatirkannya. Dia lebih suka bersama Dominic sekarang dan menghadapi bahaya bersamanya. Paling buruk, mereka akan mati bersama. Itu akan membuatnya merasa jauh lebih baik daripada tinggal di sini dan menikmati hidup sendiri. Dia percaya bahwa Wenat dan yang lainnya memiliki pikiran yang sama. Reaksi Camille menyebabkan semua orang yang hadir panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetap saja, mereka memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang hal ini. Camille tidak pernah menunjukkan tatapan air matanya di hadapan orang lain. Para gadis selalu melihatnya sebagai pemimpin mereka, yang terkuat di antara mereka. Namun, dia tampak begitu tertekan hari ini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Dominic? Batin gadis-gadis itu kaget. Pada saat yang sama, ekspresi panik muncul di mata mereka. Dominic adalah harapan mereka. Mereka semua menganggapnya sebagai sosok yang maha kuasa. Gadis-gadis itu telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi hanya untuk memasuki alam abadi, sehingga mereka dapat tinggal bersama Dominic untuk waktu yang lebih lama. Jika sesuatu telah terjadi padanya, lalu apa gunanya mereka berkultivasi? Cak Camille, telah sesuatu terjadi Dominic? Wenat bertanya dengan bingung. Camille, ada apa dengan Dominic? Beritahu kami, cepat! Celia juga bertanya dengan tergesa-gesa. Camille, Tuan Louis Maha Kuasa. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi padanya, kan? Daris bertanya dengan suara sedikit menangis. Meskipun gadis-gadis lain tidak berbicara, mereka semua telah memusatkan mata khawatir mereka padanya, menunggu jawabannya. Semua orang tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya lebih banyak. Jika Camille tahu jawabannya, dia pasti akan memberitahu mereka. Dia mengekang emosinya sebelum menjawab dengan suara patah-patah. Dalam perjalanan ke sini, aku mendengar diskusi beberapa murid. Dominic saat ini sedang diburu oleh keluarga yang kuat, dan sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau tidak. Apa? Dominic diburu oleh keluarga yang kuat. Saat ini, tidak pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati. Gadis-gadis itu berseru dalam hati. Ketika Wenat mendengar ini, dia merasa dunia berputar dan hampir pingsan. Yang lainnya tidak jauh lebih baik. Sharon, Celia, Daris, Yolanda, dan gadis-gadis lain semua merasa pusing. Mereka saling bersandar untuk tetap berdiri. Dominic adalah dukungan moral mereka. Jika dukungan moral hilang, mereka akan runtuh juga. Yolanda adalah orang pertama yang tenang. Dia kemudian bertanya, Camille, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu memberi kami lebih detail? Bagaimanapun, Yolanda dulunya adalah putri ke-19, putri yang paling disukai di Kekaisaran Galaksi. Dia memang memiliki gambaran besar dalam pikirannya. Yolanda tahu bahwa menangis tidak akan membantu.
Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga mereka dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku punya perintah untuk menangkap Dominic. Coba lihat sendiri. Setelah mengatakan itu, Camille memproyeksikan poster buronan yang diberikan murid pintu dalam kepadanya. Sebuah layar cahaya muncul. Potret yang terpampang di atasnya tak lain adalah wajah Dominic. Ada juga detail isi pesanan. Semua orang mulai memeriksa poster, begitu pula Camille. Dia hanya melihat sekilas potret tadi. Dia tidak membaca isi pesanan. Sekarang, dia juga perlu melihat lebih dekat. Beberapa menit kemudian, setelah semua orang membacanya beberapa kali, Camille mematikan proyeksi. "Camille, keluarga macam apa keluarga Jefferson?" Yolanda bertanya. "Aku juga kurang tahu. Tapi aku mendengar dari para murid bahwa keluarga Jefferson sangat kuat, yang hampir sekuat sekte Glasir 7 warna kami." Jawab Camille. Wajah gadis-gadis itu menjadi pucat pasi ketika mereka mendengar tentang kekuatan mereka. Mereka merenung. Keluarga Jefferson adalah kekuatan yang sangat kuat. Dominic tidak mungkin bisa menghadapinya sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantu Dominic? Apakah kita benar-benar akan menonton Dominic ditangkap oleh Jefferson? Begitu dia jatuh ke tangan mereka, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk hidup? Jika Dominic mati, bagaimana kita bisa hidup? Pikir mereka. Yolanda memandang sekelompok gadis dengan wajah pucat pasi dan berkata dengan tegas. "Semuanya, sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Kita harus percaya pada Dominic. Berapa banyak kesulitan yang ia hadapi selama ini? Kapan dia pernah mengecewakan kita? Dia sudah berhasil mengatasi semua kesulitan, bukan? Tapi kali ini berbeda. Musuh terlalu kuat. Terlebih lagi, alam bintang jauh lebih maju dari Bima Sakti. Dengan kekuatan Dominic saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan mereka. Bagaimana ini berbeda? Dominic pertama kali datang ke Bima Sakti dari bumi di tata surya. Sekarang, dia telah melakukan perjalanan dari Bima Sakti ke alam bintang. Apa yang begitu berbeda tentang dua relokasi? Ia tetap naik ke puncak Bima Sakti dalam waktu yang sangat singkat. Kali ini, aku yakin dia juga bisa mencapai puncak Stardom Realm," kata Yolanda dengan pasti. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam Dominic. Saat itu, Dominic tidak hanya menyelamatkannya tetapi juga seluruh Galaxy Empire. Jika bukan karena dia, Kekaisaran Galaksi akan digulingkan oleh anggota House of Harris yang tersisa. Tapi Dominic menyelamatkan kekaisaran seperti dewa turun ke dunia fana. Jadi, kali ini, Yolanda percaya bahwa Dominic masih bisa menghasilkan keajaiban. Perkataan Yolanda untuk sementara membantu menenangkan saraf mereka. Lagi pula, kata-katanya sangat masuk akal. Bahkan, mereka semua memiliki keyakinan buta dalam Dominic, berpikir bahwa yang terakhir adalah Maha Kuasa. Tapi kali ini, itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka sama sekali tidak siap. Apalagi ini masalah hidup dan mati Dominic, membuat mereka tidak bisa menjaga kepala dingin sama sekali. Melihat bahwa yang lain telah kembali tenang, Yolanda melanjutkan. "Seperti yang kita semua tahu, keluarga Jefferson cukup kuat. Karena mereka harus mengeluarkan surat perintah untuk membiarkan lebih banyak orang membantu mereka mencari Dominic. Dominic harus bersembunyi dengan aman di sudut Stardom Realm yang tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika dia cukup kuat, dia akan melawan dan membiarkan keluarga Jefferson membayar harganya." "Kamu benar. Kita harus tetap tenang sekarang. Keluarga yang kuat seperti keluarga Jefferson menghargai reputasi mereka. Jika Dominic tertangkap oleh mereka, mereka pasti akan mempublikasikannya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap di atas kejadian saat ini. Selama Dominic tidak tertangkap, itu berarti bahwa ia cukup aman. Pada saat yang sama, kita harus menemukan cara untuk menghubungi Dominic dan melihat apakah dia membutuhkan bantuan," kata Camille. Dia sangat khawatir tentang Dominic sekarang bahwa dia telah kehilangan kepalanya. Tetapi setelah dia menenangkan dirinya, dia menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah mencari cara untuk menyelesaikan masalah. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk membantu Dominic? Jika Darla ada di sini, dia pasti akan menemukan solusi. Tapi sayangnya, dia telah disimpan di gua es oleh mentornya dan tidak akan dirilis sampai 100 tahun kemudian," kata Celia sedih. Setelah berada di sekte Glasir 7 warna untuk waktu yang cukup lama, mereka sudah tahu bahwa Darla telah disimpan di gua es, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, tidak ada yang berani tidak mematuhi mentor Darla, penguasa sekte Glasir 7 warna. Mendengar kata-kata Celia, Camille menghela napas dalam-dalam di benaknya. Berbeda dengan yang lain yang hadir, dia tahu banyak tentang gua es. Karena itu, dia tahu jelas bahwa hidup Darla telah hancur total. Bahkan ketika dia akan dibebaskan dari gua es 100 tahun kemudian, dia tidak akan lagi sama Darla mereka kenal sebelumnya. Namun, dia tidak berani memberitahu yang lain tentang hal itu. Selain itu, bahkan jika Darla tidak disimpan di gua es, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Dominic kali ini. Bagaimanapun, keluarga Jefferson sangat kuat.
Bahkan Lord Sekte Glasir Tujuh Warna mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Pada renungan sadar, Camille berkata, "Untuk saat ini, tidak melakukan apa-apa adalah bantuan terbesar untuk Dominic. Selama keluarga Jefferson tidak mengumumkan bahwa Dominic tertangkap, Dominic masih aman. Aku akan pergi meminta mentor dan melihat apakah ada cara untuk membantu Dominic." Sebenarnya, dia hanya mencoba menghibur yang lain, karena hanya 4 tuan yang bisa membantu Dominic kali ini. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk menyinggung keluarga Jefferson bagi Dominic, yang hanyalah orang yang tidak relevan bagi mereka. Oleh karena itu, Dominic harus mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari bahaya kali ini. Camille tahu betul bahwa kesulitan yang Dominic hadapi kali ini jauh lebih tidak dapat diatasi daripada sebelumnya. Tapi hanya dengan kekuatan dan kemampuan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Dominic kecuali tinggal di Seven Colored Glaze Sack untuk menjaga diri mereka tetap aman. "Benar, Camille. Jadilah cepat dan pergi meminta mentor. Dia adalah Lord dari Seven Colored Glaze Sack. Dia pasti punya cara untuk membantu Dominic." Wenat mendesak. "Kalau begitu, tetaplah di sini dan jangan melakukan hal bodoh. Selain itu, jangan ungkapkan hubungan Dominic dengan kami, atau keluarga Jefferson akan menggunakan kami sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Dominic muncul. Pada saat itu, Dominic pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Dalam hal ini, kita akan menempatkan dia dalam bahaya," kata Camille sungguh-sungguh. "Jangan khawatir, Camille. Kami tidak akan membuat masalah untuk Dominic. Ya, kami tidak akan." Para wanita lain berkata satu demi satu. "Kalau begitu, aku akan pergi ke mentor," kata Camille. "Pergilah. Pergi saja. Beritahu kami segera setelah kamu mendapatkan jawaban. Aku mau." Dengan itu, Camille pergi. Dia sangat ingin bertanya kepada mentornya tentang detail semuanya. Sebagai murid garis keturunan Gwen, Camille bisa melihat Gwen kapanpun dia mau. Namun, murid kehormatan seperti Wenat tidak bisa melihat Gwen tanpa izin. Inilah perbedaan antara murid garis dan murid kehormatan. Di antara murid-murid Sekte Glasir Tujuh Warna, Camille adalah yang kedua setelah Germain dalam hal status. Bahkan mereka yang lebih tua dan lebih kuat harus menganggapnya sebagai senior mereka. Itu adalah aturan Sekte Glasir Tujuh Warna, dan tidak ada murid yang diizinkan untuk melanggarnya. Ketika Camille pergi menemui Gwen, yang terakhir sedang menemui seorang tamu di ruang tamu. Tamu itu tidak lain adalah kepala muda Harmstar Mansion, Grady. Setelah menghubungi Dominic, Grady bergegas ke Seven Colored Glaze Sack untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dominic. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk temannya, Dominic. Kali ini, tidak ada yang bisa Grady lakukan untuk membantu Dominic. Dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa Dominic adalah temannya. Jika tidak, keluarga Jefferson pasti akan bersandar pada Harmstar Mansion untuk menanyakan keberadaan Dominic, yang akan membuatnya berada di bawah tekanan besar. Sekarang Darla telah disimpan di Gua Es, Grady tidak punya pilihan selain mengunjungi Lord Sekte Glasir Tujuh Warna. "Gwen, apa yang bisa kulakukan untukmu, Grady?" Gwen bertanya tanpa pembukaan. "Lord Gwen, aku ingin bertemu dengan para wanita yang kembali dengan Bibi Darla," jawab Grady. "Para wanita yang kembali dengan Nona Boyle, Camille dan teman-temannya, bukan? Mengapa Grady meminta untuk melihat mereka?" Gwen berpikir sendiri. "Maksudmu Camille Henderson dan teman-temannya?" Gwen bertanya. Mengingat apa yang dikatakan Dominic kepadanya, Grady berkata, "Ya, tampaknya ada seorang wanita bernama Camille Henderson di antara mereka. Kenapa kamu ingin bertemu mereka?" Gwen bertanya. "Aku punya sesuatu untuk memberitahu mereka," kata Grady. Melihat Grady, Gwen berpikir. Sepertinya Grady tidak mengenal Camille dan teman-temannya. Lalu kenapa dia meminta bertemu mereka? Terakhir kali Grady mengikuti Nona Boyle keluar untuk melaksanakan tugas, mereka telah kembali ke Seven Colored Glaze Sack bersama-sama. Oleh karena itu, Grady seharusnya mengenal Camille dan teman-temannya. Atau Grady tahu Dominic? Bagaimanapun, Grady dan Dominic memiliki usia dan kekuatan yang sama, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menjadi teman. Mungkinkah Grady telah menghubungi Dominic, dan dia ada di sini untuk menyampaikan pesan untuk yang terakhir? Selain itu, Gwen tidak tahu mengapa Grady tiba-tiba meminta untuk bertemu Camille dan teman-temannya. "Kamu kesini untuk menyampaikan pesan Dominic, kan?" Gwen bertanya. Apa? Ya." Grady menatap Gwen dengan kaget, benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dia telah berjanji Dominic bahwa dia akan merahasiakannya untuknya. Tapi dia tidak menyangka Gwen akan memahami tujuan kunjungannya secepat ini. "Sial itu! Bagaimana aku akan menjelaskannya pada Dominic?" Grady berpikir sendiri. Dilihat dari ekspresi Grady, Gwen tahu bahwa tebakannya benar. "Jangan khawatir, Grady. Aku tidak akan mengungkapkan identitas Dominic. Camille sekarang adalah murid lineal aku, dan sisa pacar Dominic adalah murid kehormatan aku.
Selain itu, berdasarkan hubungan aku dengan Nona Boyle, kamu dapat mempercayai aku sepenuhnya. Katanya. Setelah mendengar itu, Grady menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan denyut nadinya yang berdebar kencang. Dia berpikir, karena Gwen telah menebak tujuan kunjungan aku, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Selain itu, sebagai Lord dari Seven Colored Glaze Sack, Gwen pasti telah mendengar tentang bahwa Dominic sedang dicari oleh keluarga Jefferson. Bibi Darla membawa Dominic ke Seven Colored Glaze Sack sebelumnya. Jika Gwen benar-benar ingin memberitahu keluarga Jefferson tentang Dominic, keluarga Jefferson pasti sudah menangkap pacar Dominic untuk memaksanya muncul. Kemudian, Grady menjawab dengan jujur. Ya, aku di sini untuk menyampaikan pesan untuk Dominic. Kamu punya kontak dengan Lindong? Tanya Gwen. Iya nih. Aku menghubungi Dominic ketika aku melihat surat perintah keluarga Jefferson beberapa hari yang lalu. Ketika kami kembali ke Seven Colored Glaze Sack bersama-sama, aku awalnya bermaksud untuk membiarkan Dominic bergabung dengan Havenstar Mansion. Tapi sekarang bahkan jika dia ingin bergabung dengan Havenstar Mansion, aku tidak berani menyetujuinya. Kata Grady sambil tersenyum masam. Karena keluarga Jefferson telah mengeluarkan surat perintah, mereka tidak akan melepaskan Dominic. Bahkan kami Sekte Glasir 7 Warna tidak berani berlindung Dominic, belum lagi Havenstar Mansion. Kata Gwen. Itu benar. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat aku lakukan sekarang adalah menyampaikan pesan Dominic kepada teman-teman perempuannya, membuat mereka tidak khawatir tentang dia. Kata Grady. Di mana Dominic? Bagaimana dia menyinggung keluarga Jefferson? Dengan kekuatan dan kemampuannya, dia seharusnya tidak terlibat dalam kematian Neil. Kata Gwen. Aku tidak tahu tentang hal itu. Dominic hanya mengatakan bahwa itu sedikit rumit, dan ia akan memberitahu aku rincian ketika kita bertemu waktu berikutnya. Jawab Grady. Apa kamu berani bertemu Dominic sekarang? Gwen bertanya. Tidak, aku tidak berani bertemu Dominic kecuali keluarga Jefferson berhenti memburunya. Grady menggelengkan kepalanya. Apa menurutmu Dominic bisa keluar dari bahaya kali ini? Gwen bertanya. Aku khawatir cukup sulit baginya untuk membuatnya. Kecuali dia menghilang dari Stardom Realm, keluarga Jefferson tidak akan pernah melepaskannya. Kata Grady. Sayangnya, beraninya dia menyinggung keluarga Jefferson. Sebenarnya, aku dulu sangat memikirkannya. Sayang sekali. Gwen menghela napas. Saat itu, teleponnya berdering. Melihat Camille, Gwen langsung menjawab telepon. Halo, Tuan. Di mana kamu sekarang? Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Kata Camille dengan hormat di ujung telepon. Baiklah, datanglah ke ruang gambar 1. Kata Gwen. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Aku akan segera ke sana. Dengan itu, Camille menutup telepon dan bergegas ke ruang gambar pertama. Melihat Grady, Gwen berkata. Camille akan tiba sebentar lagi. Kamu bisa menyampaikan pesan Dominic padanya. Dia sekarang jadi andalan pacar-pacar Dominic. Terima kasih, Lord Gwen. Kata Grady penuh syukur. Ketika Ibu Grady masih menjadi salah satu dari Seven Saints, Gwen telah menjadi Lord Seven Colored Glaze Sack. Saat itu, Gwen baru saja menjabat. Dia sudah cukup baik untuk Ibu Grady dan Darla. Dan mereka bertiga telah berhubungan sangat baik satu sama lain. Oleh karena itu, Grady selalu memandang Gwen. Tidak sama sekali. Jawab Gwen. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Boleh aku masuk, Tuan? Suara Camille terdengar di luar pintu. Ya, silakan. Jawab Gwen. Setelah mendengarnya, Camille membuka pintu dan masuk. Dia sedikit terkejut melihat Grady. Grady dan Darla yang telah membawa Dominic, serta pacar-pacarnya, dari Galaxy ke Stardom Realm. Tapi Camille belum melihat Grady sejak mereka berpisah di Stardom Realm. Camille menghampiri Gwen dan membungkuk padanya. Kemudian, dia menoleh ke Grady dan menyapa. Lama tidak bertemu, Tuan Campbell. Aku senang bertemu denganmu di sini. Sama di sini, Nona Henderson. Jawab Grady sopan. Apa yang begitu penting sehingga kamu begitu ingin melihat aku, Camille? Apa ada masalah dengan latihanmu? Gwen bertanya. Tuan, aku. Melirik Grady, Camille menelan kembali kata-kata di ujung lidahnya. Bicarakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Grady adalah teman kita. Kata Gwen. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan tentang Dominic, Tuan? Camille berkata dengan serius. Kayak kamu tahu soal ini? Gwen bertanya, sedikit kaget. Iya nih. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dominic diinginkan? Di mana dia sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Tolong jawab pertanyaanku dengan jujur, Tuan. Kata Camille. Setelah mendengarnya, Gwen menghela napas dalam-dalam.
Takut pacar Dominic akan melakukan hal-hal yang tidak rasional, dia tidak memberitahu Camille tentang hal itu. Tapi dia tahu bahwa pacar Dominic cepat atau lambat akan tahu. Untungnya, Grady membawa berita tentang Dominic. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Mungkin Grady bisa menjawab pertanyaanmu. Sebenarnya, dia di sini untuk menyampaikan pesan Dominic kepadamu, kata Gwen. Mendengar itu, Camille langsung mengalihkan pandangannya ke Grady. Dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Bahkan, dia takut Dominic akan menghilang dengan tenang dan tidak pernah melihat mereka lagi. Tuan Campbell, di mana Dominic sekarang? Apa dia aman? Camille bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu di mana Dominic sekarang. Tapi aku di sini untuk menyampaikan pesannya padamu. Katanya dia sudah cukup aman sekarang dan akan segera menjemputmu. Tolong percaya padanya. Grady menjawab. Apa itu benar? Dia bilang akan menjemput kita? Kapan? Camille bertanya. Dia bilang akan menjemputmu, tapi aku tidak tahu kapan. Jawab Grady. Kenapa Dominic dicari? Camille menuntut. Sebaiknya kamu tanyakan sendiri padanya. Grady katakan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk membantunya? Camille bertanya. Tetap di Seven Colored Glaze Sack dan menjaga hubungan kamu dengan Dominic rahasia. Ini adalah bantuan terbesar baginya. Kata Grady. Kamu tahu cara menghubungi Dominic, kan? Dapatkah kamu memberitahu aku itu? Teman-teman aku dan aku sangat khawatir tentang dia. Kata Camille sambil menatap Grady penuh harap. Ya, tentu saja. Grady menjawab. Pada saat yang sama, dia berpikir. Dominic sangat beruntung karena ada begitu banyak wanita luar biasa yang mengkhawatirkannya. Setelah mendapat jawaban tegas dari Grady, Camille akhirnya tersenyum. Setelah meninggalkan ruang gambar 1, Camille kembali ke halaman tempat Wonar dan yang lainnya tinggal secepat mungkin. Grady telah memberitahu Camille bagaimana menghubungi Dominic. Tapi bukannya menelpon Dominic sekaligus, Camille kembali ke Wonar dan yang lainnya. Meskipun Camille cukup ingin tahu apakah Dominic aman sekarang, dia tahu bahwa Wonar dan yang lainnya juga sangat prihatin dengan keselamatan Dominic. Ketika Wonar dan yang lainnya mendengar bahwa Camille telah mendapatkan informasi kontak Dominic, mereka segera mengelilinginya. Di bawah tatapan penuh harap mereka, Camille menghubungi Dominic. Di sisi lain, Dominic iseng melihat titik super kaya, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan 1 juta poin super kaya. Kemudian, dia bisa menghabiskan itu untuk meningkatkan dirinya ke True Sage Realm. Jika tidak, Dominic harus menyembunyikan dirinya di ruangan itu. Tapi sekarang Dominic memiliki kurang dari 1,5 juta poin super kaya. Butuh waktu baginya untuk mendapatkan cukup uang. Saat itu, telepon Dominic tiba-tiba berdering. Itu adalah penelpon yang tidak dikenal, tapi Dominic masih mengangkat telepon. Saat berikutnya, pacar Dominic muncul di layar. Saat melihat mereka, Dominic tersenyum, matanya penuh tawa. Dominic berpikir. Ternyata, Grady telah tiba di sekte Glasir 7 warna. Jika tidak, Wonar dan yang lainnya tidak akan mendapatkan informasi kontak aku. Karena Darla telah disimpan di Gua Es. Grady memang cowok terpercaya. Selama Wonar dan yang lain bisa menghubungi aku, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak rasional karena kekhawatiran tentang keselamatan aku. Lalu, aku bisa menenangkan pikiranku, dengan tenang menunggu hari di mana aku akan mendapatkan 1 juta poin super kaya. Hari ketika aku mencapai True Sage Realm, aku akan pergi ke Seven Colored Glaze Sack untuk menjemput mereka. Pada saat itu, keluarga Jefferson tidak akan cocok untukku. Ketika Dominic muncul di layar, Wonar dan yang lainnya tersenyum. Ekspresi wajah mereka berubah dari harapan menjadi kegembiraan. Bagi Wonar dan yang lainnya, itu adalah kenyamanan untuk mengetahui bahwa Dominic aman. Aku senang kamu baik-baik saja, Dominic. Kami pikir kamu. Celia tersedak isak tangis. Dominic, syukurlah kamu baik-baik saja. Jaga dan lindungi dirimu. Ingat bahwa kami akan menunggumu kembali di sini. Wonar tersedak melalui air mata. Di mana kamu, Tuan Louis? Apakah kamu terluka? Jaga dirimu baik-baik, Dominic. Kami percaya bahwa kamu dapat bertahan. Para wanita di layar berkata satu demi satu. Alih-alih membalas mereka, Dominic hanya melihat mereka di layar diam-diam. Dia tahu bahwa wanita-wanita itu sangat mengkhawatirkannya dan perlu melampiaskan emosi mereka yang terpendam. Setelah semua wanita itu menyelesaikan kata-kata mereka, Dominic berkata, "Jangan khawatirkan aku. Aku aman dan sehat. Keluarga Jefferson tidak dapat menemukan aku untuk saat ini. Aku janji padamu aku akan segera pergi menjemputmu." Saat Dominic berbicara, dia menepuk dadanya dengan keras untuk menunjukkan bahwa dia cukup kuat. "Mari kita kembali ke galaksi, Dominic. Kita seharusnya tidak pernah datang ke sini.
Sejak kami datang ke sini, Darla telah dikurung oleh tuannya, dan sekarang kamu sedang dicari. Kata Camille. Aku juga ingin kembali. Aku juga. Yang lain semua setuju dengan Camille. Di galaksi, Dominic adalah otoritas tertinggi. Tidak ada yang berani memburu Dominic sana, dan tidak ada yang cocok untuknya. Tapi ada terlalu banyak petarung di Stardom Realm. Dominic akan menghadapi kondisi yang mengancam jiwa setiap saat. Camille dan yang lainnya tidak ingin mendengar berita kematian Dominic suatu hari nanti. Baik, beri aku waktu lagi. Aku akan segera pergi menjemputmu. Dan kemudian mari kita kembali ke galaksi bersama-sama. Dominic berpikir sejenak dan berkata. Bahkan, sebelum Dominic menyelamatkan Darla dari Ice Cave dan membantu keluarga Strickland keluar dari situasi sulit, dia tidak akan kembali ke galaksi. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, sih. Tapi untuk membuatnya, Dominic harus menjadi Sage King terlebih dahulu. Oleh karena itu, tujuan Dominic masih untuk mendapatkan 1 juta poin super kaya untuk memperbaiki diri. Kalau begitu, kami akan menunggumu. Wenat dan yang lainnya berkata dengan satu suara. Setelah menutup telepon, Wenat dan yang lainnya menarik napas lega. Dan ada senyum di wajah mereka. Setelah memastikan bahwa Dominic aman, mereka akhirnya menenangkan pikiran mereka. Dominic cukup aman sekarang. Kita bisa menghubunginya kapan saja. Jadi, mari kita fokus pada budidaya kita sendiri di periode berikutnya. Meskipun kita tidak bisa membantu Dominic, setidaknya kita harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Kata Camille. Kamu benar, Camille. Aku harus memperbaiki diri. Aku tidak ingin menjadi penghambat Dominic. Kata Celia tegas. Camille, aku mengalami kesulitan dalam kultivasi aku. Bisa tolong bantu aku dengan itu? Aku juga mengalami kesulitan dalam kultivasiku. Setelah mengetahui bahwa Dominic aman, Wenat dan yang lainnya mulai ceria. Kemudian, Camille mulai dengan sabar membantu orang lain dengan kultivasi mereka. Di antara wanita-wanita itu, Camille adalah yang terkuat dan paling berbakat. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi salah satu dari 7 orang suci dari sekte Glasir 7 warna, serta murid Lineal Gwen. Dengan demikian, Camille sangat baik dan memenuhi syarat untuk mengarahkan yang lain dalam budidaya mereka. Pada saat yang sama, Dominic penuh energi. Dia tersentuh oleh perhatian dan nikmat dari begitu banyak wanita. Wenat adalah satu-satunya Dominic dicintai, tapi Dominic tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti salah satu dari mereka. Dominic membuka panel sistem dan melihat bahwa dia sekarang memiliki lebih dari 200.000 poin super kaya. Ia menghela napas dengan kepasrahan yang teramat dalam. Tidak ada pola reguler untuk peningkatan jumlah poin super kaya baru-baru ini. Ini hanya tergantung pada apakah Daniel membuat kesepakatan besar. Dominic tidak tahu kapan dia akan memiliki 1 juta poin super kaya untuk membuat dirinya menjadi True Sage List. Bahkan, selama Dominic bergabung dengan aliansi suci, keluarga Jefferson tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Di Stardom Realm, Pre True Sage sangat terkemuka. Oleh karena itu, Dominic, Sage prasejarah yang begitu muda, pasti akan sangat dihargai oleh aliansi suci. Selama Dominic bergabung dengan aliansi suci dan meminta maaf kepada kedua orang suci sejadi keluarga Jefferson harus memendam ketidakpuasan mereka dan melepaskannya. Bagaimanapun, keluarga Jefferson hanya kehilangan 2 ahli waris yang bahkan belum mencapai daftar tertinggi. Keluarga Jefferson tidak perlu mengirim 2 True Sage itu untuk membunuh Dominic. Selama Dominic meminta maaf kepada keluarga Jefferson, kedua belah pihak akan berdamai. Namun, Dominic tidak akan meminta maaf kepada keluarga Jefferson atau bergabung dengan aliansi suci. Taro dan Neil lah yang berusaha membunuhnya, dan dia tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik. Jadi dia tidak akan pernah meminta maaf karena membela dirinya. Selain itu, Dominic senang memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Untuk membuatnya, dia harus meningkatkan dirinya untuk mendapatkan kekuatan absolut. Kabar bahwa Croft telah sampai ke Presage Realm dan akan mengadakan pesta besar menimbulkan sensasi. Publik telah berbicara tentang Dominic dicari oleh keluarga Jefferson, bertanya-tanya siapa Dominic. Saat ini, bagaimanapun, mereka berbicara tentang siapa yang akan diundang ke pesta Croft selain 5 pahlawan lainnya. Pesta ini tidak diragukan lagi akan menjadi standar tertinggi bagi generasi muda di Stardom Realm. Mereka yang akan menghadiri pesta ini pastilah anak-anak muda terbaik di Stardom Realm. Dengan demikian, banyak anak muda yang berharap untuk diundang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan emas untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Croft mengirimkan banyak undangan resmi. Kaum muda seperti 7 peri dari sekte Glasir 7 warna, Grady, Daniel, yang agak terkenal di Stardom Realm, menerima undangannya. Jika Neil dan Taro masih hidup, mereka akan menerima undangan itu. Bagaimanapun, Neil dan Taro cukup luar biasa di antara generasi muda di Stardom Realm. Keluarga Jefferson sangat tidak puas bahwa Croft akan mengadakan pesta besar pada saat kritis ini, karena mengalihkan perhatian orang dari surat perintah penangkapan Dominic. Dalam keadaan seperti ini,
peluang mereka untuk menemukan Dominic akan berkurang. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Jefferson. Bagaimanapun, seperti keluarga Jervis, keluarga Higgins adalah salah satu dari Stardom Six. Keluarga Jefferson tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Sudah lama berlalu, tidak ada jejak Dominic yang pernah ditemukan. Keluarga Jefferson menyadari ada yang tidak beres. Mereka bertanya-tanya, apakah kita salah jalan? Mungkinkah Dominic terlindung? Jika tidak, dengan banyaknya orang yang mencari Dominic sekarang, bagaimana mungkin mereka gagal menemukan jejaknya? Lagi pula, tidak mungkin seseorang lenyap tanpa jejak. Di West Zone, satu-satunya tempat yang belum digeledah keluarga Jefferson adalah Treasure Commercial House. Selain itu, keluarga Strickland menolak memberikan informasi apapun tentang Dominic. Oleh karena itu, keluarga Jefferson menduga bahwa Dominic telah dilindungi oleh keluarga Strickland. Jika itu masalahnya, mereka akan memiliki sedikit prospek untuk menemukan Dominic. Awalnya, keluarga Jefferson mengira bahwa keluarga Strickland tidak akan membantu Dominic, meskipun kedua keluarga mereka memiliki beberapa masalah. Lagi pula, melindungi Dominic sama saja dengan pernyataan perang di depan umum melawan keluarga Jefferson. Begitu berita bahwa Dominic dilindungi oleh keluarga Strickland bocor, pasti akan ada perang antara keluarga Strickland dan keluarga Jefferson. Keluarga Jefferson bertanya-tanya, sekarang keluarga Strickland berada di sudut yang sempit, apakah mereka punya waktu untuk berperang melawan keluarga Jefferson? Apa keluarga Strickland tidak takut keluarga Higgins memajukan waktu kehancuran keluarga mereka? Masuk akal bahwa keluarga Strickland menolak untuk memberikan informasi pelanggan mereka kepada keluarga Jefferson. Keluarga Jefferson tidak berani membuat masalah bagi keluarga Strickland. Jika tidak, itu akan meningkatkan prestis keluarga Strickland, karena mereka menentang kekuasaan dan bersikeras melindungi privasi pelanggan mereka. Tetapi jika Dominic, yang dicari oleh keluarga Jefferson, dilindungi oleh keluarga Strickland, keluarga Jefferson akan memiliki alasan yang sah untuk itu. Keluarga Jefferson tidak percaya bahwa keluarga Strickland akan melakukan hal seperti itu. Namun, keluarga Jefferson telah melakukan pencarian menyeluruh di West Zone kecuali Treasure Commercial House, dan tidak ada jejak Dominic yang pernah ditemukan. Kemudian, keluarga Jefferson mengalihkan perhatian mereka ke Treasure Commercial House. Melalui berbagai metode, keluarga Jefferson memaksa dan menggoda staf Treasure Commercial House untuk mengkhianati keluarga Strickland. Dan itu berhasil dengan baik. Namun, mereka yang telah ditumbangkan tidak tahu di mana Dominic, karena kepergian Daniel dan Dominic benar-benar rahasia, dan tidak ada orang lain yang pergi bersama mereka. Dengan semakin banyak anggota staf yang telah ditumbangkan, keluarga Jefferson mendapat informasi yang sangat berharga. Dominic pergi ke markas Treasure Commercial House dengan Daniel. Begitu Dominic menghilang, Daniel meninggalkan markas. Oleh karena itu, ada kemungkinan nyata bahwa Dominic dan Daniel telah pergi bersama. Karena pesanan yang diinginkan telah dikeluarkan, ini adalah informasi paling berharga yang keluarga Jefferson dapatkan tentang Dominic. Kemudian keluarga Jefferson mulai mencari Daniel. Dan segera mereka menelusuri Daniel ke zona perdagangan besar di West Zone. Untuk membantu Dominic mengembangkan bisnis, Daniel secara alami tidak bisa bersembunyi seperti Dominic. Karena itu, cukup mudah untuk menemukannya. Setelah mengetahui keberadaan Daniel, keluarga Jefferson diam-diam mulai mengirim orang-orang mereka ke zona perdagangan besar. Mereka akan melakukan pencarian menyeluruh di zona perdagangan itu, serta Treasure Commercial House. Mereka berpikir bahwa Dominic mungkin menyembunyikan dirinya di sana. Keluarga Strickland langsung disiagakan oleh hal itu. Sebagai keluarga besar yang telah didirikan di Stardom Realm selama bertahun-tahun, keluarga Strickland sudah memperhatikan bahwa banyak anggota staf mereka telah dipaksa dan tergoda untuk menyerahkan informasi penting. Tapi keluarga Strickland tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, bagi mereka, yang terpenting sekarang adalah membantu Dominic menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Namun, sekarang setelah keluarga Jefferson mulai mengirim orang-orang mereka ke zona perdagangan yang besar itu, keluarga Strickland harus mengambil tindakan, karena Dominic memang bersembunyi di sana. Keluarga Strickland mengirim banyak anak buah mereka untuk membantu Daniel. Dan pada saat yang sama, Bas, Sage yang kuat itu, bahkan pergi ke zona perdagangan yang besar juga. Keluarga Strickland menggantungkan semua harapan mereka pada Dominic. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk menjaga Dominic aman. Meskipun keluarga Strickland tahu bahwa Dominic cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, mereka masih perlu mengambil tindakan untuk memberitahu Dominic bahwa mereka berupaya keras untuk membantunya. Namun, apa yang telah dilakukan keluarga Strickland membuat keluarga Jefferson sangat percaya pada penilaian mereka sendiri. Melihat bahwa keluarga Strickland dan keluarga Jefferson mulai mengirim orang-orang mereka ke zona perdagangan yang besar itu, mereka yang mencari Dominic yang dicari mengerumuni zona perdagangan yang besar itu juga, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, hampir semua orang di West Zone berangkat ke zona perdagangan besar tempat Daniel berada. Namun, Dominic tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia memperhatikan jumlah poin super kaya dengan bosan, menunggu hari di mana dia akan memiliki 1.000.000 poin super kaya.
Sebelum Dominic memiliki 1.000.000 poin super kaya, dia hanya bisa mencapai True Sage List. Oleh karena itu, Dominic belum bisa keluar dari ruangan. Saat ini, Daniel diberitahu oleh keluarganya bahwa keluarga Jefferson mungkin telah menemukan sesuatu. Keluarga Strickland menyuruh Daniel untuk mempercepat proses dan menyelesaikan tugas Dominic dengan segala cara. Begitu Daniel mendapat pesanan dari keluarganya, dia segera menggunakan semua sumber daya yang tersedia dari Treasure Commercial House untuk membantu Dominic mengembangkan bisnis. Bagaimanapun, Croft telah berhasil mencapai alam Presage, yang membuat Daniel dan keluarganya cukup panik. Dengan bantuan Daniel, poin super kaya Dominic sekali lagi naik tajam. Benua Higgins adalah tempat tinggal keluarga Higgins. Keluarga ini adalah salah satu dari Stardom Six, dan mereka mengepalai seluruh benua. Saat ini, keluarga Higgins sedang mengadakan pertemuan penting. Pertemuan itu berkisar pada 2 poin. Pertama, mereka perlu mengumpulkan semua generasi muda Stardom Realm atas nama Croft Higgins. Itu untuk menyoroti kekuatan mereka dan membantu Croft mengalahkan sisa pahlawan Stardom Realm dan menjadi pemimpin mereka. Kedua, rumah komersial harta karun Stricklands tampaknya mentransfer aset mereka hari ini. Sebuah perusahaan baru membeli industrinya secara terus-menerus, dan Daniel, tunangan Croft, yang memimpinnya. 2 hal ini penting bagi keluarga Higgins. Masalah pertama membahas apakah mereka dan keluarga Jefferson dapat memimpin keluarga lain, sedangkan yang kedua menyentuh kepentingan pribadi mereka. Jika Stricklands telah mentransfer aset rumah komersial harta karun, keluarga Higgins akan kehilangan banyak keuntungan ketika mereka mengambil alih bisnis. Masalah pertama bukanlah masalah besar. Selama Croft menunjukkan kekuatan alam Presage dan senjata ilahi tingkat atas Jefferson, dia akan mampu menaklukkan 5 pahlawan lainnya dan menikmati prestige terbesar. Tapi masalah kedua agak menantang. Keluarga Higgins belum siap untuk segera mengambil tindakan. Tetapi jika mereka menunggu lebih lama, mereka tidak tahu berapa banyak lagi aset yang akan ditransfer. Aset ini adalah uang dan sumber daya yang semuanya milik mereka. Mereka sudah lama menganggap rumah komersial harta karun sebagai industri mereka. Semua orang membicarakan pendapatmu. Bagaimana kita harus menangani masalah yang berhubungan dengan Stricklands? Kepala keluarga Higgins, Sulio, bertanya dengan santai. Anggota terkemuka keluarga Higgins saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Bukan karena mereka tidak ingin memberikan jawaban, itu hanya karena mereka tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk saat ini. Semua kekuatan besar lainnya di Stardom Realm sudah mengetahui tentang niat keluarga Higgins, termasuk Stricklands. Selama bertahun-tahun, Stricklands telah berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Tetapi di bawah kekuasaan besar keluarga Higgins, mereka tidak bisa. Masuk akal jika mereka ingin mentransfer beberapa aset untuk memperbaiki diri mereka di masa depan. Tetapi keluarga Higgins tidak ingin memperoleh hanya setengah dari rumah komersial harta karun. Mereka menginginkan semuanya. Meski begitu, ini bukan kesempatan terbaik untuk melawan Stricklands. Usulan aliansi suci belum disetujui. Pertemuan yang akan diselenggarakan Croft sudah dekat, yang akan mengambil banyak energi keluarga Higgins. Melihat dari tadi tidak ada yang berbicara, Sulio melanjutkan. Kalau tidak ada sukarelawan, aku beli salah satu. Croft, tentang Stricklands, katakan padaku apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan keuntungan kita. Pria yang terpilih berusia 30-an. Dia Croft Higgins, pewaris pertama keluarga Higgins, yang baru saja menerobos ke alam Presage. Croft segera berdiri dan berkata, "Kakek, sebelum menjawab pertanyaan ini, aku harus bertanya dulu. Kapan usulan tetua kita akan disetujui oleh aliansi suci? Seharusnya sebentar lagi." Great Higgins telah mengumpulkan prajurit daftar Raja Sage lainnya untuk menekan pemimpin aliansi suci, memintanya untuk menyetujuinya sesegera mungkin. Tapi kita masih perlu menunggu dia mengabari tentang waktu pastinya. Jawab Sulio. Proposal kami masih belum disetujui, jadi ini bukan waktu terbaik bagi kami untuk mengambil tindakan. Tapi Stricklands mentransfer aset kita. Jika kita tidak menghentikannya tepat waktu, kita akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menghentikan Stricklands mentransfer aset kita. Analisis Croft. Dia mengklaim bahwa industri keluarga Stricklands adalah miliknya. Tidak salah lagi melihat bahwa keluarga Higgins menganggap rumah komersial harta karun milik mereka dan bahwa Stricklands hanya menjalankannya untuk sementara. Kamu benar. Tapi bagaimana tepatnya kita menghentikannya, dan dengan hak mana? Kita masih butuh rencana. Kita tidak bisa langsung meminta Stricklands untuk berhenti. Mereka sudah tahu hasilnya. Aku khawatir mereka ingin binasa dan menghancurkan rumah komersial harta karun. Itu tidak akan baik. Yang aku inginkan adalah rumah komersial harta karun yang lengkap. Ujar Sulio. Mari kita mulai dengan hal lain. Apa sesuatu yang lain? Akar itu. Jika Stricklands ingin memindahkan aset mereka, mereka harus bertransaksi dengan rumah komersial baru. Kita bisa menyelidikinya melalui aliansi suci dan menemukan alasan secara acak untuk menutupnya. Kemudian, rumah komersial harta karun tidak dapat melakukan transaksi terbuka dengannya. Jika mereka bertransaksi secara pribadi, kita bisa menyangkalnya setelah kita ambil alih.
Bagaimana jika Stricklands memulai rumah komersial baru? Kita tutup lagi. Kita harus mengawasi mereka. Tidak peduli berapa banyak rumah komersial yang mereka dirikan, kami menutup semuanya. Itu sementara bisa menghentikan mereka mentransfer aset, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Kata Sulio sambil menggelengkan kepalanya. Kakek, kita tidak butuh solusi jangka panjang. Kita hanya perlu menunggu sampai pertemuan selesai dan aliansi suci menyetujui proposal tersebut. Kemudian, kita dapat segera mendorong Stricklands dan memaksa mereka untuk menyerahkan kepemilikan rumah komersial harta karun. Sulio terdiam untuk beberapa saat. Melirik semua anggota inti keluarga Higgins, dia berkata, apakah kamu punya saran lain? Jika tidak, kita akan melakukan seperti yang Quoth katakan. Patriarch, Tuan Higgins benar. Aku setuju untuk melanjutkan sesuai sarannya untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi di sepanjang jalan, tidak akan terlalu terlambat untuk mengubah arah. Aku juga setuju. Setuju. Anggota inti menyatakan persetujuan mereka dengan proposal Croft satu persatu. Semua orang tahu bahwa Sulio telah meminta Croft untuk menjawab untuk mengolahnya. Dia adalah yang termuda di antara 6 pahlawan yang telah menerobos ke alam Presage. Dia memiliki potensi untuk menjadi tuan keluarga Higgins. Karena kalian semua setuju, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Croft. Pertama, mari kita tutup rumah komersial yang baru didirikan itu melalui aliansi suci. Kalau begitu, mari kita beri Stricklands sedikit peringatan. Katakan pada mereka kalau mereka berbuat nekat lagi, kita tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Ucap Sulio dengan suara dalam. Ya, Patriarch. Sahut semua anggota inti. Setelah pertemuan itu, keluarga Higgins melanjutkan rencana mereka sekaligus. Sebagai salah satu Stardom Six, mereka sangat efisien. Tak lama kemudian, rumah komersial Domatrix ditutup dan tidak diizinkan untuk bertransaksi. Daniel tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak sampai dia mendengarnya dari keluarganya, dia tahu bahwa keluarga Higgins ada di baliknya. Daniel bisa membantu Dominic menyelesaikan tugas, kecuali bahwa tidak terpikir olehnya kecelakaan akan terjadi pada saat ini. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Stricklands, mereka menyuruhnya menunggu sebentar. Tapi dia tidak mau atau tidak bisa menunggu. Croft sudah menerobos ke alam Presage. Jika dia terus menunggu, pernikahannya dengannya tidak akan bisa dihindari. Dan kemudian, seluruh hidupnya akan hancur. Daniel bergegas ke kamar Dominic untuk membicarakan masalah ini dengannya. Setelah mengetuk, dia segera masuk. Melihat ekspresi bingungnya, Dominic bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Strickland, ada apa? Kenapa kamu ketakutan seperti itu? Tuan Louis, beberapa masalah telah muncul. Kata Daniel. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku. Ketika Dominic mendengar kata-katanya, hilang adalah ekspresi malasnya, dan dia segera menjadi serius. Dia tahu bahwa situasinya pasti berhubungan dengan rumah komersial Domatrix. Jika tidak, dia tidak akan datang kepadanya dengan tergesa-gesa. Dominic mengandalkan rumah komersial Domatrix untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin super kaya. Jika ada yang salah dengan itu, dia tidak akan bisa mendapatkan poin super kaya. Tuan Louis, rumah komersial Domatrix telah ditutup dan tidak dapat membuat kesepakatan. Itu berarti kita tidak bisa mengembangkannya sekarang. Dan kita tidak bisa menyelesaikan misi mentormu. Daniel terisak. Apa? Apa? Rumah komersial Domatrix sudah tutup. Mendengar ini, Dominic langsung berdiri. Apa kamu serius? Iya nih. Daniel menjawab. Dominic tidak menambahkan apapun. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu bertanya. Nona Strickland, apa yang terjadi? Ceritakan detailnya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba ditutup. Tapi keluargaku baru saja memberitahuku bahwa keluarga Higgins ada di baliknya. Keluarga Higgins? Mengapa mereka menutupnya? Dominic mengerutkan kening. Ia pernah mendengar tentang keluarga besar ini. Itu adalah salah satu dari 6 kekuatan dengan prajurit daftar Raja Sage di alam bintang. Itu juga keluarga yang mendukung Stricklands. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Mereka sangat kuat. Dia bisa tahu hanya dengan melihat betapa buruknya Stricklands setelah ditekan. Kurasa mereka pasti menemukan bahwa rumah komersial harta karun sedang melakukan transaksi rahasia dengan rumah komersial Domatrix. Itu mungkin mempengaruhi kepentingan mereka, jadi mereka melakukan ini. Bagi mereka, rumah komersial harta karun sudah menjadi milik mereka dan tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kata Daniel. Setelah mengetahui bahwa itu ulah keluarga Higgins, dia kira-kira bisa melihat keseluruhan gambarnya. Merasa resah, Dominic tidak mengatakan lebih banyak. Keluarga Jefferson belum diurus, dan di sini muncul keluarga Higgins yang lebih kuat. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang rumah komersial Domatrix telah ditutup. Aku tidak bisa mendapatkan poin super kaya dengan menghabiskan uang. Tanpa mereka, kekuatanku akan mandek.
Dan jika aku tidak bisa meningkatkan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa menghadapi prajurit Jefferson True Sage List, apalagi prajurit Sage King List dari keluarga Higgins. Sial itu! Batinnya sambil menggeleng tak berdaya. Pada titik ini, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai rumah komersial Domatrix ditutup, poin super kayanya tidak akan bertambah jika dia hanya tinggal di sini, juga tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi dia juga tidak bisa keluar. Keluarga Jefferson telah mengatur pengepungan ketat di luar. Begitu dia keluar, dia akan ditangkap. Menyaksikan kulit Dominic yang mendung dan tak berdaya, hati Daniel juga tenggelam. Dia datang ke sini dengan harapan dia akan memiliki solusi. Tidak ada yang bisa dilakukan Strickland sekarang. Karena keluarga Higgins sudah mulai mengambil tindakan, tidak mungkin Strickland bisa menghentikan mereka. Selain itu, keluarga Jefferson sedang menunggu di luar sana. Jika Dominic juga tidak punya solusi, dia hanya bisa menerima nasibnya. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, Dominic bertanya, "Nona Strickland, apakah ada cara untuk mencabut penutupan?" "Tidak. Tidak. Tuan Louis, keluarga Higgins yang melakukannya. Tetua mereka adalah wakil pemimpin aliansi suci. Dengan kekuatan mereka, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Daniel menggelengkan kepalanya. "Jadi kamu memberitahuku bahwa tidak ada cara bagiku untuk menyelesaikan tugas? Jika kamu tidak punya solusi, ya sudah. Sebuah solusi? Apa yang bisa kulakukan? Jika aku punya solusi, mengapa aku membutuhkan keluargamu?" Dominic berpikir tanpa berkata-kata. "Bisakah kita mendirikan rumah komersial baru dan mencoba lagi?" Dia bertanya dengan ragu-ragu. "Itu tidak berguna. Keluarga Higgins sedang memantau rumah komersial harta karun. Tidak ada yang bisa melarikan diri mereka kecuali rumah komersial baru tidak menggunakan sumber daya dari rumah komersial harta karun. Meski begitu, memenuhi persyaratan mentor kamu akan terlalu sulit. Ini juga akan memakan waktu yang sangat lama. Kita tidak bisa menunggu selama itu," kata Daniel tanpa ragu. Keluarganya tidak sanggup menunggu masa yang dibutuhkan untuk memulai dari nol lagi. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dominic merentangkan tangannya dan bertanya tanpa daya. "Tuan Louis, bagaimana kalau meminta bantuan mentormu? Jika dia bisa membantu, keluarga Higgins tidak akan berani bertindak selancang itu. Kita juga bisa terus mengembangkan rumah komersial Domatrix." Daniel menyarankan dengan hati-hati. Dominic tersenyum pahit. "Jika aku memiliki mentor dalam daftar Raja Sage, aku akan meminta bantuannya sejak lama. Tapi aku tidak. Aku masih menunggu poin super kaya aku. Aku akan menerobos daftar Sage sejati untuk menyelesaikan masalah Jefferson. Setelah itu, aku berencana untuk berdiskusi dengan Strickland untuk menggabungkan dua rumah komersial dan mendapatkan 10 juta poin super kaya untuk mencapai daftar Raja Sage. Hanya dengan begitu, aku bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Keluarga Higgins mengacaukan semua rencanaku. Aku sangat jauh dari mencapai daftar Sage sejati, apalagi daftar Raja Sage," pikirnya. "Nona Strickland, bukannya aku tidak ingin meminta bantuan mentorku. Hanya saja aku sangat mengenalnya. Dia selalu menepati janjinya. Tugas yang ia berikan padaku harus selesai. Jika aku gagal sekali, dia akan marah besar, dan akibatnya akan parah. Dalam kasus seperti itu, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi berbicara untuk keluargamu." Dominic berbohong. "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Jefferson juga menunggumu keluar. Setelah mereka tahu bahwa keluargaku melindungimu, mereka akan memulai perang dengan kita. Lalu, jika keluarga Higgins turun tangan, kita akan benar-benar hancur." Daniel ingin menangis lagi. Jika Dominic tidak meminta bantuan mentornya, Strickland akan tamat. Mereka harus menghadapi serangan gabungan keluarga Jefferson dan keluarga Higgins. Dominic tidak tahan melihat Daniel seperti ini, jadi dia menghiburnya. "Nona Strickland, jangan khawatir. Aku akan memikirkan cara lain." Saat ini, ia juga dilema. Karena rumah komersial Domatrix telah ditutup, satu-satunya pilihannya sekarang adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin super kaya untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa keluar. Karena itu, situasinya menemui jalan buntu. "Apa yang harus aku lakukan?" Dominic memutar otaknya untuk mendapatkan jawaban. Ia tahu bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Daniel datang ke sini karena Strickland juga putus asa. Dia mencoba yang terbaik. Untuk membantuku, dia menghadapi bahaya sebelumnya. Mereka akan tetap aman jika bukan karena aku. Batinnya, dia harus mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Saat ini, yang terpenting baginya adalah mendapatkan poin super kaya. Meskipun demikian, dia harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Karena rumah komersial Domatrix telah ditutup, aku harus mencari opsi lain. Dulu, setiap kali poin super kaya aku meroket, itu karena aku membeli harta berharga, seperti batu keabadian dan nektar giok 100 bunga. Jadi, aku masih perlu membeli sesuatu.
Aku harus membeli barang-barang mahal. Untuk saat ini, hanya Stricklands yang bisa berdagang denganku. Rumah komersial harta karun seharusnya tidak memiliki masalah menjual beberapa harta kepada aku. Jika mereka tidak mau menjual, harta karun itu akan segera menjadi milik keluarga Higgins. Pikirnya. Kemudian, sesuatu yang lain tiba-tiba terpikir Dominic. Rumah komersial Domatrix tidak bisa berdagang denganku sekarang. Tapi aku bisa melakukannya sendiri. Rumah komersial harta karun dapat menjual beberapa cabang kepada aku. Ini juga dapat membantu aku mendapatkan poin super kaya, seperti menjual harta karun di pasar. Jika aku dapat membeli harta dari orang lain, mengapa aku tidak bisa membeli industri dari Stricklands? Transaksi di bawah sistem tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga. Selama penjual dan aku setuju. Keluarga Higgins bisa mencegah Domatrix Commercial House dan Trajo Commercial House berbisnis, tapi mereka tidak bisa menghentikanku berdagang dengan Stricklands. Semakin banyak kesulitan yang dihadapi Stricklands, semakin banyak manfaat yang akan aku peroleh. Saat memikirkan hal ini, Dominic menjadi bersemangat. Penderitaan terkadang adalah berkah tersembunyi. Jika keluarga Higgins menempatkan Stricklands dalam kesulitan dan membuat mereka berbalik melawan mereka sepenuhnya, mereka mungkin bersedia menjual seluruh rumah komersial Domatrix kepadanya. Dalam kasus seperti itu, Dominic dapat menerobos ke daftar Raja Sage secara langsung. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin melampaui tahap awal daftar Raja Sage. Tapi itu tembakan panjang. Sebaiknya aku menerobos ke daftar Sage sejadi terlebih dahulu. Tapi Daniel bukan pemilik dari Trajo Commercial House. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan menjual cabang. Aku harus mencari seseorang yang bisa membuat keputusan. Benson Strickland, manajer umum rumah komersial harta karun, seharusnya bisa melakukannya. Pikirnya. Dominic menekan kegembiraannya dan bertanya. Nona Strickland, aku ingin bertemu dengan manajer umum rumah komersial harta karun. Apakah itu mungkin? Kamu ingin bertemu kakek ketujuh? Apa kamu menemukan solusinya? Tanyanya dengan nada antisipasi. Bisa dibilang begitu. Tapi aku perlu membicarakannya dengannya. Baik. Tuan Louis, tolong tunggu sebentar. Aku akan menghubunginya dan menyuruhnya datang ke sini secepatnya. Daniel berkata dengan tergesa-gesa. Dia takut Dominic juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, tidak akan ada yang bisa membantunya. Itu karena keluarganya tidak mampu jika keluarga Higgins mengambil tindakan. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Dominic. Daniel segera menghubungi Benson, yang juga sangat gelisah saat ini. Keluarga Higgins tidak hanya menutup rumah komersial Domatrix, tetapi mereka juga telah mengeluarkan peringatan kepada Stricklands, mengatakan bahwa jika mereka terus memainkan trik kotor secara rahasia, keluarga Higgins tidak akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Mempertimbangkan peringatan keluarga Higgins, Stricklands tidak akan berani menggunakan sumber daya Trajo Commercial House untuk membantu Dominic. Jika tidak, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri jika sesuatu terjadi. Bagaimanapun, mereka tidak dapat membantu sekarang bahkan jika mereka ingin karena rumah komersial Domatrix sudah ditutup. Seluruh keluarga Strickland merasa terganggu dengan beberapa kata keluarga Higgins. Ini mencerminkan betapa kuatnya Stardom Six. Yang dibutuhkan hanyalah mereka mengklarifikasi posisi mereka, dan keluarga yang kuat seperti Stricklands jatuh ke dalam kekacauan. Pada titik ini, para tetua Strickland mulai keluar. Selain 3 True Sage List, penatua Pseudo Sage List juga muncul. Sekarang, hanya prajurit alam Sage yang bisa menstabilkan situasi Stricklands. Tapi jika mereka tidak sependapat, Stricklands akan tamat tanpa keluarga Higgins menarik pelatuknya. Bahkan sekarang, anggota inti Stricklands dibagi menjadi 2 partai. Satu pemikiran mereka seharusnya tidak membantu Dominic, karena Stricklands tidak akan berakhir seperti ini. Bahkan jika keluarga Higgins ingin mengambil tindakan, itu tidak akan terjadi sekarang. Setelah membantu Dominic, krisis telah pecah di muka, memuaskan banyak orang. Pihak lain masih membantu Dominic. Mereka percaya mereka masih punya kesempatan. Jika mereka tidak mencoba, mereka hanya perlu duduk dan menunggu untuk binasa. Salah satu pilihannya seperti obat kuat yang menjadi sandaran masa depan mereka, sementara yang lain seperti diracuni secara kronis mereka bisa hidup tapi tanpa ada harapan untuk selamat. Mereka sedang berdebat sengit. Bahkan para tetua di alam Sage pun terlibat. Bas mendukung membantu Dominic, tetapi masih ada beberapa penatua yang tidak. Sebagai pemrakarsa insiden ini, Benson berada di bawah tekanan besar. Seandainya dia tidak membawa pesan itu kembali, Stricklands tidak akan mengambil pertaruhan ini yang mengakibatkan tidak memuaskan keluarga Higgins dan membawa krisis lebih awal. Dia bisa dianggap sebagai pelaku di balik kejatuhan Stricklands. Lebih dari satu anggota telah mengangkat masalah melucuti Benson dari posisinya sebagai manajer umum rumah komersial harta karun. Ketika dia menerima pesan dari Daniel, Benson menjadi tuan rumah di zona perdagangan skala besar ini. Itu adalah lokasi yang kritis. Baik keluarga Jefferson maupun Stricklands telah mengirim sejumlah besar prajurit untuk berkumpul di alun-alun. Setelah menerima pesan itu, Benson segera pergi ke rumah Dominic. Tak lama kemudian, ia muncul di depan Dominic. Aku heran kenapa kamu memanggilku ke sini.
Tanya Benson. Sampai sekarang, dia masih percaya bahwa prajurit daftar Raja Sage berdiri di belakang Dominic. Jika keluarga Jefferson menemukan Dominic dan mengancam nyawanya, yang terakhir akan meminta mentornya untuk menyelamatkannya. Kemunculan prajurit alam Sage yang misterius akan membuat seluruh alam Stardom bergejolak. Ketika itu terjadi, Strickland mungkin memiliki kesempatan. Inilah alasan mengapa Benson tinggal di sini selama ini. Strickland telah memanggilnya kembali beberapa kali, tapi dia mengabaikan semuanya. Dia mempertaruhkan semua chipnya pada Dominic. Jika dia berhasil, dia akan menjadi pahlawan Strickland. Tetapi jika dia gagal, dia akan menjadi penjahat. Dominic tidak langsung menjawab Benson. Sebaliknya, ia berkata, "Tuan Strickland, situasi saat ini yang kamu hadapi sangat sulit. Tidak hanya keluarga Jefferson yang bersekongkol melawanmu, tapi juga keluarga Higgins telah bergabung." Kata-kata ini membuat Benson mengerutkan kening tanpa sadar. "Ini semua gara-gara kamu. Jika bukan karenamu, kami tidak akan jatuh ke dalam selat seperti itu. Bahkan jika kita melakukannya, itu tidak akan terjadi sekarang. Mengapa sarkasme itu? Untuk mengejek kita? Apalagi target keluarga Jefferson adalah kamu, bukan kami." Pikirnya muram. Meskipun demikian, ia menjawab dengan jujur. "Tuan Louis, sulit bagi kita sekarang. Kami telah mencapai ambang kematian. Itu akan datang pula. Tapi, sayangnya, ini terlalu dini, dan kami belum siap." Kata-katanya agak berlebihan. Strickland memang berada di antara dua kebakaran, tetapi mereka tidak hampir mati. Mereka masih memiliki 3 prajurit True Sage List. Bahkan jika 2 dari mereka terluka parah, keluarga mereka masih tidak mudah dihancurkan. Benson telah mengatakan ini dengan sengaja. Tetapi makna yang mendasari kata-katanya adalah bahwa untuk membantu Dominic, mereka berisiko dimusnahkan. Oleh karena itu, Dominic harus meminta mentornya untuk menyelesaikan krisis. Dan Dominic mengambil petunjuk. Rasa bersalah juga ia rasakan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia memiliki mentor dalam daftar Raja Sage, dia pasti sudah lama meminta bantuannya. Dengan berpura-pura bodoh, Dominic berkata, "Tuan Strickland, karena keluargamu dalam keadaan sulit, bisakah kamu bertarung dengan menggunakan semua kekuatanmu? Apa maksud kamu? Kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk membantu kamu memegang secercah harapan. Apalagi yang kamu ingin kita lakukan sekarang?" Benson menjawab dengan bingung. "Ya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak akan melupakan itu. Tapi tugasnya belum selesai. Aku tidak bisa melaporkannya sekarang. Kamu harus membantu aku menyelesaikannya, atau aku mungkin tidak dapat menyelesaikan krisis kamu. Tapi rumah komersial Domatrix sudah ditutup dan tidak bisa berdagang sekarang. Kita berada di jalan buntu." Kata Benson tak berdaya. Tidak. Tuan Strickland, kamu dapat membantu aku selama yang kamu inginkan." Kata Dominic tegas. "Bagaimana caranya?" Benson bertanya. "Rumah komersial harta karun kamu memiliki begitu banyak cabang di benua legendaris. Jika kamu menjual beberapa kepada aku dapat menyelesaikan tugas aku. Tapi rumah komersial Domatrix telah ditutup. Kamu tidak dapat berdagang dengan rumah komersial harta karun. Dan aku tidak bisa menjualnya meski aku ingin." Benson tercengang. Dominic tidak mengerti apa yang aku maksud. Rumah komersial Domatrix ditutup tanpa alasan karena keluarga Higgins ingin mencegah kami memindahkan aset rumah komersial harta ke tempat lain. Mungkin mereka berpikir rumah komersial harta karun sudah menjadi milik mereka. Mereka tidak akan mengizinkan kita mentransfer aset. Batinnya. "Tuan Strickland, mungkin kamu tidak mengerti maksudku. Aku tidak ingin kamu menjual cabang ke rumah komersial Domatrix. Aku ingin kamu menjualnya kepada aku." Benson masih tidak bisa mengerti. Apa? Bukankah rumah komersial Domatrix milikmu? Bagaimana menjualnya ke rumah komersial Domatrix berbeda dengan menjualnya kepada kamu? Bahkan jika kamu mendirikan rumah komersial lain, keluarga Higgins tidak akan mengizinkan kita mentransfer aset. Pikirnya. Terus terang, selain operasi biasa, tidak mungkin menjual aset tetap apapun di jam tangan keluarga Higgins. "Tuan Louis, tolong perjelas dirimu. Aku tak mengerti maksudmu. Jika kamu ingin kami melakukan sesuatu, katakan saja. Jika itu dalam kapasitas kita akan melakukan yang terbaik. Kamu adalah satu-satunya harapan kami sekarang." Kata Benson sungguh-sungguh. "Aku akan terus terang kalau begitu. Sebagai manajer umum rumah komersial harta karun, kamu dapat memutuskan masalahnya, bukan?" Dominic bertanya. "Tentu saja. Selama aku adalah manajer umum, akulah yang menangani urusan rumah komersial harta karun." Jawab Benson yakin. Meskipun Strickland telah mengusulkan untuk memecatnya dari posisinya dan mendapat dukungan dari para tetua, dia masih manajer umum untuk saat ini. Selama dia memegang posisi ini, dia berhak mengambil keputusan. "Itu bagus.
rumah komersial harta karun adalah milikmu, dan rumah komersial Domatrix adalah milikku. Keluarga Higgins tidak memiliki hak untuk campur tangan. Yang perlu kita lakukan agar transaksi selesai adalah menandatangani perjanjian pembelian, dan kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Tidak! Tidak! Tuan Louis, itu melanggar aturan aliansi suci. Mereka mengelola semua rumah komersial di benua legendaris. Keluarga Higgins menutup rumah komersial Domatrix dengan pengaruh mereka di aliansi suci. Bahkan jika kita menandatangani perjanjian pembelian, itu tidak akan disetujui, dan keluarga Higgins dapat menolaknya. Kata Benson dengan senyum pahit. Kamu adalah pemilik rumah komersial harta karun. Aku hanya ingin kamu mengakuinya. Keluarga Higgins tidak memiliki hak untuk melakukannya. Kata-kata Dominic menunjukkan semangatnya yang tak terkalahkan. Keluarga Higgins adalah salah satu dari Stardom Six. Butuh keberanian bagi Dominic untuk membenci mereka. Setelah berdiri diam, Daniel mulai menatapnya dengan linglung. Meskipun Great Strickland takut pada keluarga Higgins, Dominic tidak menghiraukan mereka. Daniel menemukan dia menakjubkan. Seorang pria dengan karakter seperti itu adalah pahlawan sejati. Dia telah menerobos ke alam Sage pada usia yang begitu muda. Tetap saja, dia tidak bertindak atas kesombongan. Meskipun dia sudah lama bersamanya, dia belum menyadari semua ini. Seandainya itu orang lain, mereka pasti ingin seluruh Stardom Realm mengetahuinya. Orang-orang yang merasa benar sendiri seperti Croft, yang baru saja menerobos ke alam Pra-Sage, membual dan ingin mengadakan perjamuan. Itu sangat konyol. Mereka tidak tahu bahwa seseorang sudah melampaui mereka dengan tenang, membuat mereka tidak memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Aku ingin tahu bagaimana perasaan keenam pahlawan ketika mereka tahu bahwa seseorang menerobos ke alam Sage sebelum berusia 1000 tahun. Ini mungkin akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Dia akan membuat lawan-lawannya benar-benar putus asa. Pikir Daniel dengan kagum. Apakah maksudmu kesepakatan kita akan selesai ketika kita menandatangani perjanjian? Dan kita tidak perlu khawatir apakah keluarga Higgins menyetujuinya? Mata Benson berbinar saat dia bertanya dengan tidak pasti. Iya nih, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Jika mereka menolaknya, aku akan meminta mentor aku untuk pergi ke mereka dan melihat apa yang mereka dapatkan kemudian. Dominic menjawab dengan shock. Benson dan Daniel sangat senang. Jika Dominic meminta bantuan mentornya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Jika seorang prajurit daftar Raja Sage masuk dalam gambar, baik keluarga Higgins maupun aliansi suci harus menghormatinya. Tapi Daniel dan Benson berharap keluarga Higgins tidak menghormati mentornya. Itu agar mereka bisa bertarung dan mentor Dominic akan mengakhiri kesombongan keluarga Higgins. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kami mengandalkanmu untuk menghadapi keluarga Higgins. Kami tidak punya cara lain. Kata Benson. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka memiliki prajurit Sage King List, mentorku bisa mengurus mereka. Jika mereka menghentikan aku menyelesaikan tugas aku, mereka akan membayar harganya. Jawab Dominic dengan wajah penuh amarah. Siapapun yang menghalangi jalannya akan menjadi musuhnya. Dominic tidak peduli siapa orang-orang ini. Sepanjang perjalanannya dari bumi, dia telah menghancurkan banyak kekuatan. Pada awalnya, mereka semua adalah orang-orang yang harus dia hormati. Akibatnya, mereka semua hancur. Keluarga Higgins masih menjadi keluarga yang perlu Dominic junjung tinggi. Tapi dia percaya bahwa selama Strickland bekerja sama dengannya, dia bisa melawan keluarga Higgins dan bahkan memusnahkan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benson bertanya. Mudah sekali. Semua proyek rumah komersial Domatrix stagnan. Markasnya saja belum selesai dibangun, apalagi cabangnya. Sekarang keluarga Higgins memantau kami, tidak mungkin melanjutkan pembangunan. Jadi, kita harus mulai dari awal. Tolong jual beberapa cabang rumah komersial harta karun kamu kepada aku untuk membantu aku menyelesaikan tugas aku. Jangan khawatir, aku akan membayar harga pasar. Tapi kita harus menandatangani perjanjian bisnis. Jawab Dominic. Meskipun Benson sudah siap secara mental, dia masih terkejut ketika mendengar proposisi Dominic. Dia tahu bahwa Dominic menginginkan sejumlah besar cabang. Rumah komersial harta karun memang merupakan perusahaan besar, dengan cabang yang tak terhitung banyaknya di zona perdagangan menengah dan besar benua legendaris. Tapi mereka semua adalah buah dari kerja bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari Stricklands. Sangat rakus Dominic untuk meminta beberapa ratus dari mereka. Meskipun menjual beberapa ratus cabang tidak akan merugikan rumah komersial harta karun, itu masih terlalu banyak. Sebelumnya, Benson tidak akan setuju. Itu cukup baik bahwa mereka menggunakan sumber daya dari Treasure Commercial House untuk membantu Dominic. Jika mereka menjual begitu banyak properti keluarga, mereka akan merasa tidak berbakti, hampir seolah-olah mengecewakan leluhur mereka. Kepala keluarga Strickland juga tidak akan setuju. Tapi sekarang, Benson tidak punya pilihan. Keluarga Jefferson telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan, dan keluarga Higgins tampaknya mengambil tindakan sebelumnya.
Jika mereka tidak menjaga hubungan baik dengan Dominic, mereka tidak akan tahan dengan hantu kesempatan. Tuan Louis, apakah kamu yakin ingin membeli banyak cabang dari Treasure Commercial House dengan harga pasar? Benson bertanya. Tentu saja. Selama kamu bersedia untuk menjual, aku bisa membeli bahkan jika itu sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Jawab Dominic tegas. Kemudian, setelah berpikir, dia menghela nafas dan menambahkan. Sejujurnya, aku juga putus asa. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, rumah komersial Domatrix masih setengah mati. Aku akan merasa sangat malu menghadapi mentorku. Jika aku tidak mendapatkan beberapa hasil, bahkan aku tidak dapat melindungi diri aku sendiri. Daniel merasa sedikit bersalah. Dominic telah menyerahkan rumah komersial Domatrix padanya. Pada awalnya, semuanya telah berjalan dengan lancar. Dengan sedikit waktu, itu akan selesai, dan itu akan dapat beroperasi. Tapi keluarga Higgins tiba-tiba telah mengganggu segalanya. Tidak ada yang menyangka hal itu. Dengan status tetua mereka di Aliansi Suci, rumah komersial Domatrix tidak dapat beroperasi lagi tanpa persetujuan mereka. Tuan Louis, aku minta maaf. Aku mengecewakanmu, kata Daniel dengan suasana hati yang sedih. Jangan begitu. Ini bukan salahmu. Ini semua salah keluarga Higgins. Ketika aku menyelesaikan tugas dan meminta mentor aku untuk keluar, aku akan membawanya ke mereka untuk melihat apa yang hebat dari mereka. Pada saat ini, Benson berkata, mari kita lakukan seperti yang Tuan Louis katakan. Daniel, segera temukan tim akuntansi profesional. Jangan sampai keluarga Higgins mengetahui hal ini. Dimengerti? Daniel menjawab. Cepat naik. Waktu adalah musuh terbesar kita sekarang. Di atasnya, Tuan Louis, kami akan mengorbankan keuntungan kami untuk menyelesaikan tugas kamu. Aku harap kamu dapat menepati janjimu dan membantu kami melewati krisis ini, kata Benson dengan nada serius. Pada titik ini, dia telah membuang kehati-hatian ke angin. Sementara dia masih manajer umum rumah komersial harta karun, dia harus mengurus masalah Dominic terlebih dahulu. Jika tidak, jika Strickland mencabut posisinya, dia tidak dapat membantu bahkan jika dia menginginkannya. Beberapa cabang bukanlah apa-apa. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan situasi, seluruh rumah komersial harta karun akan jatuh ke tangan keluarga Higgins. Ia tidak perlu khawatir sekarang. Karena dia yakin bahwa Dominic memiliki mentor Saint King Realm yang dapat membantu Strickland. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun yang Dominic buat. Selama kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita bisa mendirikan cabang lagi. Lagi pula, kita dimuat, pikirnya. Benson tidak berniat untuk memberitahu keluarganya tentang kesepakatan ini dengan Dominic. Jika mereka tahu, mereka akan keberatan. Karena itu, ia memutuskan untuk melaksanakannya secara rahasia. Pokoknya, ini kesepakatan rahasia. Aku akan mengambil risiko. Aku percaya pada penilaianku, katanya pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, Tuan Strickland, aku selalu menepati janjiku. Tuan Louis, senang berbisnis denganmu. Aku harap semua orang akan mendapat manfaat. Itu sudah pasti. Kemudian, mereka berjabat tangan. Dominic mulai bersemangat. Beberapa ratus cabang rumah komersial harta karun dan barang-barang yang terkumpul akan bernilai lebih dari 100 miliar. Jika skalanya lebih besar, bahkan bisa mencapai beberapa ratus miliar. Sekarang, Dominic telah mengumpulkan lebih dari 600.000 poin super kaya. Dia hanya membutuhkan 400.000 lebih untuk menerobos ke daftar Sage sejati. Mungkin tahap awal dari True Sage Realm bukanlah akhir.